Nasional BPKTK Provinsi Jawa Tengah, Bapak Heri Gunawan, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Boyolali atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Heri Gunawan, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Nuriani selaku pemateri pada pertemuan hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Boyolali. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat diberi kesempatan untuk menjalankan tugas kita sehari-hari, dapat bertemu pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas keraguan Bapak Heri Gunawan selaku fasilitator nasional pada ini bisa membantu Bu Nuriani, Bapak Ibu yang di sini untuk membantu kinerjanya di BPK. Penyambutan Bapak di sini, fasilitasnya atau bagaimana kurang ada kekurangan, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian kami berharap semoga acara ini lancar dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boyolali yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Urusan Kurikulum Bapak Min, serta Bu Nuriani, ini peserta BIMTEK penguatan untuk BIMTEK sekarang ini tidak selesai BIMTEK tidak, pasti selalu ada OJL atau OJT-nya seperti itu. Dan untuk BK ini yang ketiga ya, Bu Nuriani, yang OJL ketiga dan merupakan yang terakhir sebagai penentu kelulusan nanti Bu Nuriani ketika mengikuti BIMTEK. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan BIMTEK-nya sendiri, jurus BK Hebat ini bukan hanya untuk guru BK, Bapak Ibu. Jadi untuk bekal Bapak Ibu guru juga yang ada di sekolah, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada siswa itu bernuansa BK. Ada 7 jurus, namun Bu Nuriani diminta untuk 2 dulu ya, Bu Nuriani. Ada 2 jurus yang sudah diimplementasikan Bu Nuriani kepada siswa seperti itu, dan masih ada 5 jurus yang lainnya nanti setelah resmi lulus maupun nanti Bapak dimanfaatkan ilmunya Bu Nuriani untuk yang juga. Saya berharap Bu Nuriani nanti bisa memaparkan hasil praktik baiknya ini lancar, sehingga Bapak Ibu nanti terinspirasi dan syukur-syukur nanti ingin mempelajari 5 jurus yang lainnya. Itu terima kasih dari saya, Pak. Terima kasih juga atas sambutan yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat kepada Bapak Heri Gunawan selaku Basnas BPKTK Provinsi Jateng, yang kami hormati Bapak Antara selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk hadir membersamai kami dalam acara On the Job Learning 3 bimbingan konseling. Mungkin apa yang saya sampaikan ini nanti mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kami berharap berhubungan langsung juga dengan kerjasamanya dengan BK untuk menangani siswa. Jadi mungkin untuk yang 7 jurus ini nanti bisa kita pelajari bersama-sama untuk kedepannya nanti. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini nanti akan saya paparkan
Yang pertama yaitu hasil BIMTEK di Solo, kemudian nanti yang kedua adalah berbagi praktik baik 2 jurus BK Hebat yang mana sudah saya implementasikan kepada anak-anak di kelas 10-2 dan di kelas 12-8. Kemudian untuk yang ketiga nanti akan saya berikan cuma poin-poinnya saja. Untuk 7 jurus BK Hebat itu isinya seperti apa gitu. Ini yang pertama Bapak Ibu untuk hasil BIMTEK di Solo. Hasilnya yaitu untuk saya sendiri merasa terinspirasi. MGBK mungkin cakupannya tidak terlalu dalam. Jadi ketika kita diundang untuk mengikuti BIMTEK, banyak sekali materi-materi yang kita pelajari dan ternyata materi itu memang untuk siswa dan berkolaborasi dengan bagaimana dengan Bapak Ibu guru wali, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian dengan pimpinan, dengan warga sekolah dan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu metode yang digunakan dalam BIMTEK ini sangat sangat bermanfaat sekali dan cocok sekali dalam layanan, khususnya layanan BK sangat cocok. Kemudian yang ketiga yaitu paling tidak meningkatkan kapasitas guru BK sendiri. Akan saya mulai untuk yang berbagi praktik baik. Di sini saya mengambil 2 jurus, yaitu jurus di situ ada 7 jurus. Yang jurus ini adalah jurus pertama yaitu kenali potensi, dan yang kedua yang saya ambil ini jurus ketiga yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Untuk mengenali potensi diri, saya mengambilnya di kelas 10-2 karena nanti paling tidak anak-anak kelas 10 ini kita harapkan mereka mengenali potensinya. Jadi mungkin bukan resiliensi ini saya ambil untuk implementasinya di kelas 12-8 tentang daya juang untuk menghadapi sebuah masalah. Kemudian yang ada adalah nanti tentang aktivitas, kemudian R-nya adalah refleksi, kemudian ada konseptualisasi, kemudian ada aplikasi. Nah, untuk yang jurus pertama ini adalah kenali potensi. Di sini aktivitasnya dimulai dari metode yang arkaik tadi, dimulai dari berupa tes yang aku pilih ini adalah tes gaya belajar, kemudian ada potensi karir, kemudian ada kecerdasan majemuk. Kemudian di konseptualisasinya, yaitu nanti konsepnya di situ ada menjelaskan pokok materi yang berisikan 1 tentang gaya belajar, kemudian potensi karir, kemudian kecerdasan majemuk. Kemudian untuk aplikasi yang terakhir itu yaitu murid diajak untuk mencoba tes sekali lagi terkait kecerdasan majemuk dan mencoba menganalisis mengenai setelah tadi aksi yang pertama, kemudian refleksi. Yang adalah murid sebelumnya belum pernah mengikuti tes sejenis ini. Kemudian murid merasa hal ini bisa menjadi gambaran dari dirinya terkait dengan potensi diri, minat dan bakatnya. Kemudian untuk konseptualisasinya yaitu menjelaskan pokok materi yang berisikan daya lenting, kemudian pola pikir bertumbuh atau growth mindset, kemudian budaya ordinary magic. Untuk aplikasinya yaitu murid diajak untuk praktik menguatkan temannya yang mengalami kegagalan dengan memberikan feedback dengan teknik burger. Ini adalah foto kegiatannya. Nah, untuk hasil dari refleksi ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali, memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman.
diperlukan strategi dan cara baru untuk membangun kembali. Kemudian ini untuk lembar kerja muridnya. Jadi tadi menggunakan teknik burger di mana di situ ada apresiasi, kemudian ada koreksi, kemudian ada apresiasi lagi gitu. Untuk kesimpulannya yaitu membuat murid lebih terbuka menerima masukan. Kemudian yang kedua yaitu teknik burger mengajarkan bahwa setiap kritik bisa disampaikan dengan cara yang menghargai perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menguatkan kesadaran bahwa perbaikan adalah bagian dari proses belajar. Untuk kendalanya yaitu dalam praktek ini ada beberapa murid yang masih ragu untuk mengungkapkan masalah yang dialaminya. Biasanya di situ, kue baik, bukan lebih masalah, kok betul gak ada masalah, Bu. Nah, itu sering sekali terjadi seperti itu. Mungkin itu tadi implementasi dari 2 jurus yang sudah saya lakukan ke siswa, ke murid itu tadi. Untuk selanjutnya ini adalah ilmunya Bapak Ibu. Jadi 7 jurus BK Hebat. Nah, 7 jurus BK Hebat ini yang pertama adalah kenali potensi, yang mana tadi sudah sedikit saya sampaikan. Kemudian jurus yang kedua adalah kelola emosi. Kemudian jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Kemudian jurus yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima yaitu jalin koneksi. Kemudian jurus yang keenam bangun kolaborasi. Yang ketujuh adalah menata situasi. Bapak Ibu, untuk 7 jurus BK Hebat ini nanti hanya saya sampaikan secara ringkas saja, konsepnya saja, apa yang dipelajari di situ. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mungkin berminat untuk mendalami, nanti kita bisa berbagi dan kita bisa share gitu nggih. Dimulai dari yang jurus pertama yaitu tentang kenali potensi. Untuk kenali potensi tadi sudah saya implementasikan ke murid. Di sini tujuannya yaitu guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kemudian untuk konsep kuncinya itu yang pertama yaitu kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Kemudian 2 yaitu gaya belajar. Kemudian yang ketiga pengenalan minat dan bakat. Untuk konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kecerdasan yang dipelajari di sini adalah kecerdasan majemuk. Ini ada 8 kecerdasan dari teori Howard Gardner. Jadi membagi kecerdasan itu ada 8. Di situ ada kecerdasan cerdas visual spasial, kemudian cerdas secara verbal, kemudian cerdas intrapersonal, kemudian cerdas interpersonal, kemudian logis matematis, kemudian cerdas naturalis, cerdas kinestetik, dan cerdas musikal. Nah, di Aku Pintar itu sudah ada tesnya. Jadi mungkin nanti tinggal anak ngeklik aja memilih pilihan-pilihan di situ, nanti sudah ada kesimpulannya. Kemudian di situ juga mempelajari tentang gaya belajar. Jadi biasanya di awal itu kemarin Pak Bambang kepala sekolah sudah memerintahkan bahwa setiap kelas itu diminta, atau setiap anak itu kan diminta untuk mengetahui gaya belajar. Gaya belajarnya seperti apa, nanti Bapak Ibu guru menyesuaikan anak-anak gitu. Jadi ini juga nanti bisa dipakai untuk mengetahui gaya belajar di tiap kelas. Kemudian gaya belajar sendiri di situ ada 3, yaitu tentang visual, kemudian
kinestetis dan auditori. Kemudian untuk mengenal minat bakat, nah minat bakat ini ketika nanti anak mau penjurusan kepeminatan di kelas 11 nanti, kalau dulu memang saya awali dengan kepeminatan ini, jadi ini dari Riasek, jadi dari Riasek ini untuk jurus yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Untuk kelola emosi ini tujuannya adalah guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Untuk konsep kuncinya nanti adalah konsep sel dan 5 konsep kompetensi sel, kemudian EMC 2, kemudian dalam pembelajaran sel, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, kemudian yang keempat kompetensi self awareness dengan peta emosi, kemudian yang kelima kompetensi self management dengan will of choice dan mindfulness, kemudian yang keenam kompetensi decision making. Nanti menyebutkan kalau salah, mohon maaf ini. Kemudian untuk konsepnya seperti ini Bapak Ibu yang dipelajari, yaitu di sini ada konsep sel dan 5 kompetensi sel. Di sini ada yang harus mengikutinya, kan gitu. Kemudian saya lanjutkan aja di EMC 2 ini dalam pembelajaran sel. Di situ EMC 2 ini adalah yang pertama E-nya adalah empati, kemudian M-nya mindfulness, kemudian C-nya critical inquiry, kemudian C yang kedua adalah compassion. Itu jadi di situ ada empati sendiri, perhatian, kemudian penyelidikan kritis, kemudian ada kasih sayang. Jadi itu elemen-elemennya. Kemudian dalam kompetensi self awareness di sini dengan peta emosi. Jadi ini mungkin dalam kelas itu kita mungkin bisa membuat peta emosi anak, kan gitu. Jadi ketika anak ini sedang merasakan apa, terus ditempel apa, perasaannya seperti apa, lah itu untuk pengelolaan emosi anak nanti seperti apa, kita harus bagaimana. Jadi begitu. Pelaksanaan program terintegrasi, di mana di sini guru kelas dan guru BK bersama-sama merancang program pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai sel seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian guru BK bisa memberikan masukan tentang pendekatan psikologis, sementara guru kelas mengintegrasikannya dalam konten pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiga, bisa dengan pendampingan dan investasi murid. Kemudian yang keempat, pelatihan dan penguatan kompetensi guru. Yang kelima, monitoring dan evaluasi pengembangan murid. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah. Kemudian kompetensi self management dengan will of choice dan mindfulness. Di sini kemampuan mengelola diri dengan menggunakan roda pilihan dan mempunyai kesadaran penuh. Jadi ini adalah roda pilihan ketika mungkin murid sedang mengalami emosi yang tinggi, nanti bisa dalam kelas mungkin ada roda yang kita buat, roda pilihan. Kamu mungkin memilih yang mana. Jadi ada beberapa pilihan ketika emosi anak ini mungkin baru meledak-ledak seperti itu. Biar nanti untuk
untuk biar tidak emosi lagi, intinya seperti itu. Kemudian responsibility, decision making, jeda dan memilih tindakan. Ketika kita sedang emosi, kalau di situ ada strukturnya seperti itu, grafiknya seperti itu. Jadi ketika kita emosi langsung tindakan, itu nanti jadinya akan tidak baik. Jadi podo-podo istilahnya bersama-sama emosi, pada akhirnya nanti yang kita harapkan juga pastinya tidak tersampaikan kan gitu. Tapi ketika kita emosi itu paling tidak ada jedanya, kita membuat jeda dulu, kemudian baru tindakan. Itu nanti pastinya akan mewujudkan suatu tindakan yang baik juga. Jadi ketika kita menghadapi murid, kalau murid emosi, kita juga emosi kan nanti akhirnya kan juga membuat sakit hati gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin anak akan ngomongnya juga tidak terarah, kita pun juga semakin mengikuti, terkadang mengikuti alur anak. Jadi kita memberi jeda dulu gitu. Mungkin kita dengan diam dulu, kita berpikir. Nanti kita masuk di jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Untuk tumbuhkan resiliensi di sini tujuannya yaitu guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Untuk konsep kuncinya yaitu daya lenting atau resiliensi, kemudian yang kedua pola pikir bertumbuh atau growth mindset, kemudian yang ketiga ordinary magic. Untuk daya lenting sendiri yaitu atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Untuk yang gambar di bawah ini adalah untuk self resiliensinya sendiri Bapak Ibu. Jadi terbentuknya itu dengan apa saja, jadi gitu. Kemudian pola berpikir tumbuh untuk yang growth mindset, di situ ada rumus, atau di situ ada ketika kita mempunyai fixed mindset atau growth mindset. Jadi mungkin di sini kan banyak sekali anak-anak dari kita, banyak yang mungkin mendapatkan prestasi yang tinggi, mungkin kejuaraan di Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti halnya yang terakhir kemarin dari anak kita yang lolos di OSN. Jadi kita juga mengucapinya juga tidak sekedar mengucapi fixed mindset saja, tapi paling tidak kita ucapan dari kita itu yang growth mindset kan gitu. Jadi yang menumbuhkan, oh ternyata saya sukses itu memang banyak faktor yang mempengaruhinya kan gitu. Mungkin kalau murid kan bilangnya cuma saya menyerah kan gitu. Tapi ketika growth mindset ini terjadi yaitu saya akan coba lagi, kamu bisa coba lagi. Jadi gitu, kita biar murid ini bisa punya daya juang yang tinggi juga. Kemudian ini ada beberapa yang Bapak Ibu, contohnya di kesulitan, masalah kritik. Kemudian ternyata ketika kita menguji murid itu ternyata di situ akan menghancurkan resiliensi. Jadi mungkin ujian itu akan kita rubah, maksudnya gitu, akan kita rubah cara menguji murid itu harus seperti apa. Contohnya saja ini Bapak Ibu, untuk yang pujian di sini mungkin dengan kata-kata kamu hebat. Nah ini yang
mungkin akan mempengaruhi murid ketika nanti tidak hebat. Pastinya murid kan aku kudu hebat terus, mungkin kan dengan cara apa, mungkin kan murid akan mungkin setiap kali dia berprestasi kan, begitu orang hebat berarti dia akan jatuh kan gitu. Tapi ketika kita beri dukungan ke murid, di situ contohnya saja kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah, paling tidak murid di sini akan selalu bagaimana caranya dia akan berusaha terus gitu. Jadi kalau misalkan hebat berarti kan setiap kali dia dapat mungkin dapat pencapaian itu kan berarti kan akan butuh hebat terus kan. Tapi berbeda ketika di sini dukungan yang timbul, pastinya begitu dia tidak dapat pencapaian, berarti aku mungkin kurang berusaha. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Jadi kita bisa membangun budaya ini di sekolah, yaitu resiliensi ini adalah keajaiban yang muncul dari hal-hal biasa, hubungan hangat, dukungan, dan kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita bisa membangun relasi yang aman dan hangat dengan murid. Kemudian mungkin kita bisa fokus pada kekuatan bukan kekurangannya. Kemudian bisa melatih mindfulness dan self management. Kemudian biasakan refleksi dan syukur. Kita terkadang lupa untuk mengatakan itu. Jadi kita selalu memberikan refleksi dan syukur kepada murid kita. Kemudian bangun komunitas yang peduli. Ini untuk yang sebelahnya ini adalah yang tadi Bapak Ibu memberikan umpan balik ke siswa atau ke murid, itu dengan cara apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Mungkin Bapak Ibu yaitu jaga konsistensi. Untuk jaga konsistensi di sini adalah tujuannya guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Untuk konsep kuncinya yaitu kesadaran keespaksaan, kemudian disiplin positif dan disiplin yang biasa, kemudian ada tombol ajaib kesadaran internal, kemudian guru sebagai inspirator bukan motivator, kemudian lingkaran habit atau habit loop, dan yang keenam yaitu konsistensi. Kita masuk di konsepnya yaitu tentang kesadaran keespaksaan di sini, yaitu menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Murid mungkin melakukan tindakan yang diinginkan karena takut, namun efektivitas cara ini cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Tapi sebaliknya, menanamkan kebiasaan dengan kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan, dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk kesadaran keespaksaan ini, nah contohnya ini Bapak Ibu. Jadi terkadang kita tidak suka ketika dipaksa atau diperintah, kan gitu. Tapi kita lebih cenderung ini ke murid kita saja juga seperti itu. Ketika murid dipaksa dan diperintah, pastinya juga akan berpungkan baik. Itu kan seperti itu. Ketika kita ngomong dengan anak kita juga terkadang juga seperti itu yang terjadi. Tapi ketika dengan kita munculkan kesadaran, itu pastinya anak tanpa dipaksa pun juga akan, misalnya seperti itu. Jadi seperti halnya kayak membuang sampah, wis muni dilarang membuang sampah, meso wae sampah terjadi di situ juga banyak kan gitu.
Tapi ketika kita sudah membekali anak dengan kesadaran bahwa pentingnya, contohnya aja misal membuang sampah tidak sembarangan tempat, itu pastinya nanti juga akan terjadi ketika tidak ada tempat sampah pun seperti halnya di sini tidak ada tempat sampah juga bersih keadaannya gitu. Jadi untuk yang di SMA sini kan kita membudayakan anak untuk lewat kesadarannya itu tadi gitu. Kemudian disiplin positif vs disiplin biasa. Jadi kebiasaan berbasis kesadaran ini tadi, contohnya ini Bapak Ibu, untuk disiplin biasa di sini karena faktor eksternal seperti paksaan. Kalau disiplin positif karena kesadaran internal, kemudian membentuk kepatuhan. Itu untuk yang disiplin biasa. Untuk yang disiplin positif menumbuhkan tanggung jawab. Kemudian disiplin biasa ini dengan waktu yang jangkanya pendek saja. Kemudian kalau yang disiplin positif jangkanya panjang. Ketika di sini motivator menjadi kendali dari luar. Kalau untuk yang inspirator kesadaran internal. Kalau di motivator ini melihat anak sebagai objek. Jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Untuk jalin koneksi ini tujuannya yaitu guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Untuk konsep kuncinya yaitu keterampilan mendengar aktif, kemudian koneksi sebelum koreksi, yang ketiga yaitu model penyelesaian masalah. Ini untuk keterampilan mendengar aktif. Nah ini Bapak Ibu, posisi apa namanya ketika kita menerima murid dengan mungkin curhatan-curhatan dari mereka, itu kita mulai dari keterampilan membuka percakapannya itu bagaimana, kemudian keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, kemudian keterampilan menyimpulkannya seperti apa. Jadi ini ada bagaimana tatapan matanya yang harus kita kita buat dengan murid, kemudian duduknya juga seperti apa. Nah ini ada gambarnya Bapak Ibu. Kemudian rumus mendengarkan aktif di sini ada dengar jam. Rumusnya dengar jam ini adalah yang D dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Kemudian yang E-nya itu adalah ekspresi kita perlihatkan. Kemudian N-nya netralkan posisi. Kemudian G-nya gangguan kita hilangkan. Kemudian yang A amati isi pembicaraan. Kemudian M-nya adalah respon. J-nya adalah jangan dipotong. Jadi biar murid ini ketika mengungkapkan masalah dengan mungkin panjenengan sebagai Bapak Ibu wali atau mungkin biasanya kan pendidikan dengan wali dulu, kemudian nanti baru mungkin ke BK, biasanya kan seperti itu. Jadi ketika murid ini curhat dengan panjenengan, ya kita menggunakan rumus ini tadi Bapak Ibu. Kemudian masuk di yang kedua yaitu koneksi sebelum koreksi. Di sini koneksi dengan membina hubungan baik dengan anak atau murid. Ini ada segitiga restitusi. Jadi mungkin kalau dalam CGP kemarin nih Mbak Dea, mungkin ada segitiga restitusi. Nah Bu Idi mesti pun paham banget kan bagaimana itu segitiga restitusi. Di situ
itu ada menstabilkan identitasnya dulu, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan gitu. Ada beberapa tahap Bapak Ibu, yaitu yang pertama yaitu mengeksplorasi masalah, kemudian yang kedua membayangkan masa depan yang diinginkan, kemudian yang ketiga merancang langkah menuju tujuan. Nah, itu tadi yang jurus 5 Bapak Ibu, kemudian ini masuk jurus 6. Ini pun enten adan gitu, jadi kalau seperti mawon. Untuk yang jurus yang ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Untuk tujuannya yaitu guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Untuk konsep kuncinya yaitu esensi, fungsi, tujuan, dan manfaat kolaborasi. Kemudian yang kedua, identifikasi permasalahan murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan murid atau problem solving. Kemudian yang keempat yaitu strategi pelibatan orang tua di satuan pendidikan. Nah, esensi, fungsi, tujuan, dan manfaat kolaborasi di sini yaitu untuk yang kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Untuk manfaat dari kolaborasi di sini yaitu membantu murid menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan holistik, jadi lebih menyeluruh gitu. Kemudian meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi. Jadi ternyata ketika membutuhkan kolaborasi di sini ada dibagi menjadi tiga golongan Bapak Ibu, yaitu di sini ada universal, kemudian terarah, kemudian intensif. Nah di sini untuk yang universal di sini mayoritas murid kebutuhan umum tanpa risiko tinggi. Kemudian untuk yang terarah, murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Kemudian untuk yang intensif ini murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Jadi di sini ada ketika murid bermasalah itu seperti apa. Jadi ada golongan-golongannya gitu. Di sini ada tier 1, tier 2, tier 3. Nah, untuk yang tier 3 ini adalah gangguan yang berat. Yang dialami murid itu ada sudah berat. Untuk yang tier pertama mungkin masih pada misalkan kesulitan akademik ringan, kemudian ketidakteraturan perilaku ringan, ini yang ringan-ringan gitu. Untuk kolaborasinya, nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang tadi ringan, masalah murid ringan bisa hanya dengan guru BK atau konselor atau guru kelas atau wali kelas. Kemudian kalau untuk yang sedang atau berat, ini bisa berkolaborasi antara guru piket, guru mapel, orang tua. Kemudian nanti langsung menuju ke kepala sekolah. Jadi di sini untuk mitranya yaitu guru BK atau konselor, bisa psikolog, dokter atau ahli gitu. Bapak Ibu yang terakhir. Untuk jurus yang ke-7 ini adalah menata situasi. Nah, untuk menata situasi ini nanti berkaitan dengan sarpra juga Mbak Grace. Jadi menata situasi ini melibatkan bagaimana sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu nanti juga berkolaborasi antara
juga kan gitu. Tujuannya yaitu guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Konsep kuncinya yaitu berpikir sistem, kemudian yang kedua yaitu prinsip pengurangan risiko, yang ketiga konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, untuk konsepnya sendiri untuk berpikir sistem di sini, ini Bapak Ibu, ada 5 unsur berpikir sistem. Di situ ada resource yaitu sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, daya, kemudian terus di situ peran dan fungsi, relation, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi, kemudian terus itu adalah aturan, kebijakan, budaya, norma, kemudian result, di sini adalah hasil dampaknya. Kemudian untuk prinsip pengurangan risiko, untuk prinsip pengurangan risiko ini ada rumusnya. Jadi untuk A ini adalah ancaman, kemudian yang R itu adalah kerentanan, yang K adalah kapasitas. Untuk yang ancaman, kalau misalnya dikalikan dengan kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas, itu adalah nanti yang risikonya jadinya seperti apa. Nah, ketika ancaman itu tinggi, kemudian kerentanannya juga tinggi, kalau di situ yang kedua kapasitasnya rendah, maka risikonya akan tinggi dan gitu. Kemudian kalau yang ketiga adalah misal ancamannya itu rendah, kemudian kerentanannya juga rendah, dibagi kapasitasnya tinggi, itu akan menimbulkan risiko yang rendah. Jadi kayak ancaman, kerentanan, kapasitas itu kan, misalkan ancaman ya ancaman bisa datang dari mana saja kita, kemudian datang dari internalnya kita sendiri, atau mungkin ancaman itu datang dari luar. Nah itu nanti akan menimbulkan risiko yang seperti apa. Jadi gitu. Kemudian konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, konsepnya untuk Bapak Ibu, sekolah yang menggembirakan. Untuk sekolah yang menggembirakan ini gembira dalam belajar, kemudian gembira dalam minat dan bakat, gembira dalam bermain. Kalau saya lihat untuk di SMA sini, insya Allah ini aman banget gitu. Untuk sekolah menggembirakan kita baru mencoba, untuk yang kemarin kan kita mencoba untuk grow tadi ya Pak Antara. Jadi kita untuk selalu berbenah untuk di sekolah ini, untuk Bapak Ibu kita ciptakan suasana untuk yang sekolah ini tadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk paparan materi dari saya. Jadi mungkin kalau misalkan ini tadi kan hanya saya potong-potong ya Bapak Ibu, ininya bagaimana dalam waktu 1,5 jam ini cukup gitu. Jadi saya potong-potong, nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu nanti pengen mempelajari tentang 7 jurus BK Hebat ini, nanti bisa datang ke BK, monggo saya persilakan, sangat longgar sekali. Jadi mau kemudian saja bisa mungkin kami ngancani belum nonton gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah panjenengan berikan untuk acara ini. Semoga untuk ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Ada sedikit mungkin refleksi dari Bapak Ibu atau tanggapan dari Bapak Ibu, monggo kami persilakan agar nanti apa yang kita bicarakan hari ini bisa nanti bisa kita jalani bareng, kita bisa berkolaborasi seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu, monggo
Sama yang lagi pada tinggi ya Pak, dari yang baru itu tadi sempat bagian tertentu malah tadi apa ada beberapa juga dengan istilah asing gitu, istilah yang baru kenal sekarang. Jadi ternyata vegan itu nggak sesimpel ini ya sedikit banyak yang dibagikan Bu Mulyani tadi dari jurus jitu tadi. Insya Allah manfaat buat kita, terutama yang barusan kita tambah jabatan baru ada guru wali. Awal mula dengan kata guru wali, waduh ini maksudnya apa gitu. Intinya ternyata arahnya juga membantu. So ini memang kita sendiri juga sering ya istilahnya jadi wali kelas sendiri kan udah bagian dari situ gitu. Nah sekarang dengan seperti ini mungkin nanti jadi lebih apa ya, istilahnya lebih sesuai ya. Kadang terus kan masih berusaha juga untuk memberikan suatu treatment apa ya tadi istilahnya kayak coaching ke anak kayak gitu kan, untuk belajar lebih jauh dan tidak semudah yang dibayangkan, perlu digali lagi. Terima kasih Mbak Nur, ilmu yang diberikan insya Allah bermanfaat banget buat kita. Utamanya ini bukan semuanya ini wali kelas semua, nggak ada yang nggak wali kelas kayak ini. Intinya Allah berkali dan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Windy masukannya. Arahnya nanti juga akan seperti itu Bu Windy. Jadi ketika BK ini harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, wali, guru kelas. Nah ini nanti kita bersama-sama. Jadi ketika ada penanganan siswa itu bagaimana nanti kita berkolaborasi. Jadi gitu. Memang ilmunya seperti ini tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.